Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa kita kuatnya itu karena Tuhan, bukan karena diri kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mungkin ya kalau yang jadi tentara atau serdadu itu merasa kuat ya karena sudah dilatih dan sebagainya, bukan itu. Tapi karena Tuhan yang ada di dalam kita. Salam sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini kau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji mengagungkan Tuhan dan mengalami mujizat di pagi hari, miracle morning. Ya, mari kita mau nyanyi pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun sekali lagi. Roh Kudus turun. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ketemu kembali, saudara pemirsa di rumah sakit atau dimanapun. Hari ini kita mau katakan kita menang perang sesuai dengan pujian tadi ya. Kita baca ayat dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada pepatah mengatakan kita semua terlahir untuk menang, namun untuk menjadi seorang pemenang kita harus merencanakan kemenangan, mempersiapkan dan mengharapkan serta mempercayai bahwa kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini menang ya. Nah, ini yang harus semua pemirsa Miracle Morning
tanamkan dalam hati bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Cuma dikatakan bahwa kita harus mempersiapkan diri, merencanakan itu. Kita harus tahu kekuatan musuh, kita tahu kekuatan kita dan Tuhan yang ada di dalam kita. Ya, jadi di Efesus 6 ayat 10 dan sampai 18 itu dikatakan bahwa kita kuat itu di dalam Tuhan. Ya, kita kuat dalam Tuhan. Ya, dan dikatakan bahwa kita perlu pakai semua perlengkapan senjata Allah. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa kita kuatnya itu karena Tuhan, bukan karena diri kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mungkin ya kalau yang jadi tentara atau serdadu itu merasa kuat ya karena sudah dilatih dan sebagainya. Bukan itu. Tapi karena Tuhan yang ada di dalam kita. Bahkan dikatakan bahwa kita itu lebih dari pemenang. Itu artinya apa? Kemenangan itu memang sudah diambil, sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Jadi dikatakan persiapan kita itu salah satunya adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau kita perhatikan perlengkapan senjata Allah ini semuanya kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebenarnya iblis itu bisa memenangkan banyak orang percaya karena tipu muslihat, bukan karena dia kuat, tapi karena dia nipu. Dia taruhkan di dalam pikiran-pikiran kita itu bahwa kita nggak mampu, bahwa kita nggak bisa, kita nggak layak dan sebagainya. Ya, dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ini ada struktur dari kerajaan iblis. Ya, tapi saya nggak masuk ke sana. Tapi di sana dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya mau ini kan mengenai perlengkapan senjata Allahnya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa tadi saya katakan bahwa ini semua berhubungan dengan Tuhan Yesus? Karena kebenaran yang kita terima adalah kebenaran Yesus. Ya, bahkan di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan Yesuslah kebenaran kita dan sudah membenarkan kita. Dan berbaju jirakan keadilan. Keadilan juga dari Tuhan Yesus. Ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Injil ini bicara mengenai Yesus, mengenai salib Yesus, mengenai korban Yesus, mengenai kematian Yesus dan kebangkitannya. Ya, dan itu adalah Yesus. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman ini datangnya dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, itu kembali kepada firman itu adalah Yesus itu sendiri. Dan terimalah ketopong keselamatan kepala kita nih ya, yang suka diinikan dengan oleh iblis dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Itu perlu terima ketopong keselamatan. Kita percaya pada waktu kita terima keselamatan itu, maka Tuhan nggak akan membiarkan siapapun untuk mengganggu itu. Dan pedang roh kembali juga adalah firman Allah. Ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah dimanapun berada, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita menang. Ya, waktu kita tahu bahwa iblis itu menang karena tipu muslihat. Jadi pada waktu kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita
sudah pasti menang, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, benar-benar kita percayai, benar-benar kita rencanakan kemenangan, ya. Karena memang kemenangan itu sudah ada di pihak kita. Rencanakan dan persiapkan kemenangan kita. Tapi yang penting tadi juga bahwa itu adalah berhubungan dengan Yesus. Kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes 15 ayat 4 dan 5, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, karena tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa. Tapi bersama Yesus, ayat firman Tuhan yang lain katakan, kita bisa lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara yang dahsyat. Ya, bahkan sebenarnya kita sudah diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, otoritas untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada satupun yang akan membahayakan kita. Itu di Lukas 10 ayat 19. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa judul dari khotbah ini adalah menang perang? Karena memang peperangan itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus dan kita hanya tinggal saja di dalam Dia. Ya, tinggal di dalam Dia dan kita pasti menang. Ayat yang luar biasa juga adalah 1 Korintus 15, ya, 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Di sana dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sama seperti Roma 8 ayat 37, itu mengatakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena bukan kita yang memenangkan peperangan itu. Ayat ini juga dengan tegas mengatakan kepada kita, kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemenangan itu sudah ada di pihak kita dan kita nggak perlu khawatir. Kita hanya perlu tinggal di dalam Dia. Kita hanya perlu tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, sehingga tipu muslihat iblis itu nggak bisa mengecoh kita. Iblis yang mengatakan kita nggak bisa, iblis yang mengatakan kita nggak layak, iblis yang mengatakan kita nggak bisa menang sama dia karena dia hidup lebih lama dari kita. Ya, tapi janji firman Tuhan ini yang kita harus inikan, ya, bahwa kita mengharapkan kemenangan itu karena memang kemenangan itu sudah diberikan untuk setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini lebih dari pemenang. Ya, kalau kita kalah, itu berarti kita melenceng, kita keluar dari tudung perlindungan Tuhan. Kita keluar dari payung yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bahkan kita keluar dari tembok yang memagari hidup kita. Ya. Nah, waktu kita keluar, disitulah kita diserang oleh iblis dan kita nggak mampu. Karena memang firman Tuhan katakan, di dalam Tuhan kita mampu. Ya. Bahkan di ayat lain mengatakan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Nah, setiap kita yang percaya itu benar-benar harus jadi orang percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa kita itu lebih daripada pemenang. Kita itu sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sakitkah, yang ekonominya morat-maritkah, yang anak-anaknya berantakankah, yang hubungan suami istrinya ya sedang gawat-gawatnya, katakan kepada diri sendiri, katakan kepada iblis bahwa kita lebih dari pemenang. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Markus 11 ayat 23 katakan, barang siapa yang berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya.
Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi ucapan kita itu harus positif, selalu deklarasikan, selalu perkatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Kita ini sudah diberikan kemenangan. Jadi iblis, engkau pergi dari kehidupanku, keluargaku, ekonomiku, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mengikuti seminar motivasi, itu semua adalah kata-kata. Katakan pada diri sendiri, ya, bahwa Allah itu memberkati kita, rezeki itu demikian mudah, sederhana, ya, dan luar biasa. Rezeki itu begitu diringankan dan sebagainya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sudah menang perang. Ya, mari kita mau berdoa. Secara khusus saya mau berdoa bagi saudara yang mungkin mendengar ini, yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Mungkin saudara sudah Kristen dari sejak dalam kandungan, tapi saudara secara pribadi belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Oleh sebab itu, undang supaya dia menjadi Tuhan Juru Selamatmu dan dia menjadi Bapa. Kita berdoa. Yang belum terima Yesus, mari kita berdoa. Doa yang sederhana. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang ada di rumah ataupun di rumah sakit yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit. Apakah itu COVID-19 ataupun sakit penyakit lainnya Tuhan. Mari kuasa bilur-Mu turun atas semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bekerja. Biarlah mereka tetap naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala, tidak menjadi ekor Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap diberkati dan jadi berkat. Yang berusaha Tuhan, baik kecil maupun besar, biarlah yang kecil menjadi besar Tuhan, dan yang besar menjadi lebih besar, dan bisa memberkati banyak orang, bahkan banyak bangsa ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda, kaum milenial ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai, khususnya anak-anak muda, pengiring Kristus Tuhan. Biarlah sungguh mereka boleh menjadi garam dan terang. Berikan ide-ide kreatif Tuhan, inovatif Tuhan, sehingga mereka melalui kepintarannya, melalui kepandaiannya boleh menjangkau jiwa-jiwa, memenangkannya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan memberkati juga acara ini ya Tuhan. Tuhan, GBI Bethlehem Tabga, Tuhan Kau berkati dengan berkelimpahan. Bahkan Tuhan, biarlah sungguh ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ku menang bersama Yesus.